Ya, tes. Oke. Ya, suara saya terdengar masih ya? Terdengar, Pak. Oke. Ya, jadi sekali lagi pakai jurnal. Jurnal tahu kan ya? Jadi Anda kan diarahkan sebenarnya oleh Bu Indri nanti ya saya kasih tahu aja di UAS-nya itu Anda akan diarahkan untuk membuat semacam proposal tugas akhir atau yang sejenis dengan itu gitu ya. Jadi tolong mulai sekarang Anda belajar mengutip sumber itu dengan proper seperti kalau Anda bikin jurnal atau bikin tugas akhir atau skripsi gitu atau paper ilmiah gitu ya. Jadi gunakan sumber-sumber yang memang kredibel. Pakai jurnal kemudian dan itu menjadi kriteria penilaian juga ya. Saya lihat daftar pustakanya, kalau daftar pustakanya amburadul, kemudian anak ini nulis banyak teori tapi enggak ngerujuk ke daftar pustaka yang jelas, ya tentu akan mengurangi nilainya. Daftar pustaka itu wajib ada, tapi Anda tidak perlu memformatnya seperti sebuah paper. Maksud saya sebuah paper itu gini, ada pendahuluan, ada daftar isi, kemudian pembahasan, kesimpulan saran, itu tidak perlu. Jadi sebuah narasi saja, kalau ada subbabnya Anda mau buatkan, subjudul kecil-kecil itu boleh, seperti sebuah karangan gitu ya. Yang pasti harus ada hanya daftar pustaka dan kemudian isi narasinya itu. Loh, terus daftar teorinya masuk kemana, Pak? Teori itu masuk langsung ke dalam narasi Anda. Jadi ketika Anda nulis di dalam narasi itu, butuh teori untuk menganalisis. Teori itu Anda langsung masukkan, dikutip dari mana, kemudian dirujuk ke daftar pustakanya, kemudian Anda langsung analisis dengan cara berpikir kritis dan argumentatif Anda di dalam narasi yang maksimum 10 halaman itu. Jadi begitu caranya. Pak, kalau misalnya dari website resmi berisi artikel, nggak masalah, Pak ya? Website resmi itu seperti apa? Website perusahaan. Kayak jurnalistik itu, Pak, emang. Kayak jurnalistik itu yang mana? Media-media yang kredibel lah. Kalau jurnalistik kan kamu berarti mengacu pada media massa. Media massa itu media massa yang kredibel. Jadi bukan sekedar blog, tapi situs berita yang cukup terkenal kredibilitasnya, terpercaya beritanya gitu ya. Satu contoh yang saya bilang tadi seperti Kompas, Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Harian Kontan, nah itu bisa Anda ambil. Tapi kan ada berita-berita yang website-website yang seperti website berita, tapi sebenarnya dia bukan website berita, karena cuma mengolah-ngolah berita itu dan kemudian bisa hasilnya tidak benar, gitu ya, atau bisa muncul hoax. Nah itu Anda jangan ngambil itu jadi data referensi Anda, karena itu akan mengurangi nilai Anda. Data pustakanya kan saya lihat. Ada lagi, silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Nggak apa-apa, gantian satu. Ya, Pak. Kan ini kan untuk papernya ini kan kita mengaitkan dengan teori yang sudah diajarkan, Pak. Nah, kalau misalnya yang sudah saya ajarkan ataupun yang belum, itu boleh. Ya. Jadi kalau yang belum diajarkan pun tidak masalah, malah akan menjadi nilai plus karena kan berarti menunjukkan bahwa kalian memang menggali bahan itu lebih dari sekedar yang saya berikan. Konsepnya mahasiswa itu kan konsep SKS, Satuan Kredit Semester itu kan ada belajar dengan dosen, ada belajar dengan tugas, dan ada belajar dengan secara mandiri kan. Nah itu Anda justru wajib untuk menggali bahan-bahan yang tidak ada di dalam pemikiran yang saya sampaikan di dalam kuliah. Itu malah jadi nilai plus. Jadi Anda bisa exceeding my expectation gitu ya. Jadi melampaui apa yang saya berikan gitu ya. Dan itu berarti saya melihat bahwa Anda punya keaktifan dan melakukan studi secara mandiri juga. Poinnya kan di situ, yang sesuai dengan prinsip belajar SKS itu, Satuan Kredit Semester. Ya, silakan. Pak, terus kalau misalnya pengutipan untuk, kan saya ngambil materinya dari slide, Pak. Terus nanti pengutipannya seperti apa ya, Pak? Pengutipannya itu dari buku itu, slide itu dari textbook. Oh, gitu. Oh, bukunya retail itu. Coba lihat aja buku teksnya itu. Levi siapa itu, saya nggak hafal. Buku teks PPT saya itu dari buku teks semua.
Oh, oke Pak. Terima Oh, kasih. jadi jangan ditulis PPT-nya Pak Freddy bla bla bla, enggak gitu. Saya bukan yang mengarang PPT itu. PPT itu dari buku teks. Nah, buku teks itu Anda lihat lagi. Retail Management oleh Levy siapa itu. Oke, ada Oke lagi Pak. yang lain, Terima kasih silakan. Pak. Kemudian yang saya Saya mau ingatkan tanya, ya. Pak. Oke, silakan. Tadi dibilang yang pendahuluan, lalu yang pembahasan sama kesimpulan tadi Bapak bilang tidak perlu. Tapi kalau dimungkinkan gimana, Pak? Maksudnya supaya sistematis begitu, Pak? Boleh aja. Tidak wajib, tapi kalau kalian pandang butuh, ya boleh. Artinya tidak perlu kalau kayak bikin buku. Maksud saya tidak perlu kayak bikin buku gitu ya, atau bikin bikin skripsi yang sampai ada bab-babnya gitu. Tapi kalau kalian seperti saya bilang tadi butuh subbab tertentu untuk dimasukkan, subjudul tertentu gitu ya, itu boleh. Kemudian ditambahkan kesimpulan saran, itu boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Tapi Pak. maksud saya tidak perlu ada pendahuluan, latar belakang masalah, pembahasan, kesimpulan saran. Itu tidak perlu ngikut seperti itu. Intinya saya hanya akan ingin melihat bahwa kalian menulis sesuatu yang orisinal, mampu menggali teori itu dengan baik, mampu mengkontekstualisasikan dengan berita dan keadaan saat pandemi itu dengan baik, dan kemudian menghasilkan sesuatu tulisan yang bagus juga gitu ya. Sebenarnya mirip kalau kalian bikin opini di koran gitu ya. Nah, kalau kalian pernah lihat halaman opini di koran kan? Nah, kalau kalian bikin halaman opini di koran itu kan sebenarnya mengikuti seperti itu. Ya, tapi dia nggak ada bab resminya seperti paper kan, tapi dia menulis secara ilmiah juga, ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, kemudian ada teori, kemudian ada pemikiran kritisnya muncul, ya seperti itu yang saya harapkan. Silakan, ada lagi yang lain? Gusti? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Pak, saya Ya. mau tanya. Oke, siapa ini? Citra, Pak. Oke, silakan Citra. Itu kan di petunjuk soalnya Pak ada Bapak bikin untuk mengamati tentang perusahaan retail di daerah kita. Nah, maksud saya ini perusahaan retailnya ini yang kita amati hanya secara umumnya saja atau fokus pada satu perusahaan retail, Pak? Anda boleh fokus pada satu perusahaan retail, tapi kemudian jangan cuma satu itu. Anda tambahkan dengan pengamatan umum yang lain. Jadi tidak spesifik pada satu retail merek tertentu, tapi Anda bisa mengambil satu contoh utama, tapi nanti bisa dibandingkan misalnya ke belakang-belakang dengan retail-retail yang lain. Berarti nanti saya jelasin secara umumnya dulu, baru nanti mengkerucut jadi pada fokus satu perusahaan retail gitu Pak ya? Boleh, tidak apa-apa. Itu tergantung alur tulisan Anda. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi selain Citra Siagia? Ada lagi? Ya, kemudian batas submitnya tanggal 28 ya, jadi bukan tanggal 9 Oktober. Karena kalau 9 Oktober itu kelamaan, berarti nanti Anda harus bikin tulisan yang bagus sekali gitu kalau sudah waktunya begitu lama, karena dengan 28 September itu pun sejak tanggal 19 kan Anda sudah punya cukup waktu ya, sekitar 10 harian. Tolong disubmit sesuai tenggat waktunya. Jadi tidak mengikuti jadwal UTS yang di jurusan ya, karena kalau jadwal UTS yang ngikut jadwal seperti itu kalau Anda ujian secara online, daring, jadi diawasi secara langsung, ada soal yang diberikan pada hari H, kemudian Anda harus mengerjakan dalam berapa jam, itu Anda ngikutin di situ. Tapi kalau ini take home, ya Anda sudah diberikan berapa hari, ya batas waktunya tanggal 28 itu. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ada yang lain lagi, teman-teman? Ya, kalau nggak ada yang lain lagi, akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah bersama saya selama setengah semester, dan ya kita nggak pernah ketemu gitu ya. Saya nggak tahu apakah sebagian dari kalian dulu pernah menjadi mahasiswa saya waktu
kelas offline sebelum pandemi mungkin ada beberapa gitu ya kalau saya lihat. Tapi dalam semester ini kita tidak sampai ketemu secara fisik gitu ya karena pandemi COVID ya. Semoga kuliah ini memberikan manfaat bagi kalian gitu ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam saya mengajar, dan kemudian kerjakan tugasnya dan apa itu UTS-nya dengan sebaik mungkin. Saya ingatkan ya terutama untuk yang minggu ke-7 ya, tugas hari Kamis itu jangan sampai nggak dibuat gitu ya. Itu cuma keaktifan. Saya nggak akan terlalu gimana nilainya gitu ya. Tapi kalau Anda nggak buat pasti 0 keluarnya pada minggu itu, dan itu akan mempengaruhi nilai total Anda secara keseluruhan gitu ya. Oke, saya pikir itu saja. Ada pertanyaan lain selain di sini? Ya, kalau sudah cukup, nggak ada yang lain lagi, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Sampai ketemu mungkin pada semester-semester berikutnya kalau masih saya ajar, atau kalau enggak ya thank you sudah bersama dengan saya gitu ya. Setelah UTS ini Anda akan ganti dosen dengan Bu Indri dan Bu Olive. Thank you, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih, Pak. oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Saya live ya. Pak. Ya, makasih semuanya.